Halo semuanya, kenalkan nama saya Rizky Naufalia Afifah dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu teori belajar yang berpengaruh dalam dunia pendidikan modern, yaitu teori konstruktivisme. Nah teman-teman, teori ini penting banget loh buat kita pelajari sebagai guru maupun sebagai perancang pembelajaran. Karena dengan teori ini kita jadi punya pandangan nih teman-teman, bahwasannya belajar itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi sebenarnya apa sih teori konstruktivisme itu? Secara sederhana, teori konstruktivisme ini memandang bahwasanya pengetahuan bukan sekedar proses transfer ilmu antara guru kepada siswa, namun bagaimana siswa itu membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan belajar dan sumber daya dari materi itu. Artinya, belajar bukan hanya proses pasif dalam menerima ilmu, namun bagaimana ilmu dibangun secara bermakna. Dalam teori ini terdapat dua tokoh besar. Yang pertama ada Jean Piaget dan yang kedua Lev Vygotsky. Keduanya sama-sama berpendapat bahwasanya pengetahuan itu berdasarkan konstruksi, namun mereka memiliki sedikit perbedaan pandangan. Jean Piaget menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui asimilasi dan akomodasi. Sedangkan Vygotsky menekankan peran lingkungan dan sosial budaya dalam membangun pengetahuan. Teori ini punya beberapa prinsip utama yang bisa kita gunakan dalam merancang pembelajaran. Prinsip yang pertama, bahwa belajar itu proses aktif. Jadi, siswa harus terlibat secara langsung dalam pembelajaran, seperti dalam bereksperimen, berdiskusi, kemudian juga dalam pemecahan masalah. Yang kedua, pengetahuan dibangun atas pengalaman. Jadi, semakin banyak pengalaman yang mereka alami, maka semakin kuat pula pengetahuan dari mereka. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber informasi. Artinya, di sini guru tidak boleh menggunakan metode ceramah, tapi guru berperan sebagai pemandu yang membimbing, menemani siswa untuk menemukan sendiri pemahamannya dan kebermaknaan dari suatu pengetahuan. Sekarang kita bahas dua tokoh besar dalam teori konstruktivisme dan pandangannya masing-masing. Menurut Piaget, belajar adalah proses membangun struktur kognitif secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia dan pengalaman. Ia memperkenalkan dua konsep penting, yang pertama asimilasi dan yang kedua akomodasi. Asimilasi berkaitan dengan bagaimana seorang anak atau seseorang menghubungkan informasi baru dengan informasi lama yang sudah ia miliki. Sedangkan akomodasi itu sebagai proses penyesuaian berpikir atau penyesuaian pikiran agar sesuai dengan pengalaman baru yang didapatkan. Contohnya nih, ada anak-anak yang ngira semua hewan berkaki 4 itu sebagai anjing. Terus dia lihat ada kucing lewat. Dia mikir, ini emangnya anjing, tapi kok berbeda sama anjing, bentuknya berbeda. Nah, proses dia mengetahui atau menyadari bahwasannya itu berbeda, itu disebut dengan proses akomodasi atau penyesuaian pikiran yang beradaptasi dengan pengetahuan yang baru ditemukan. Di sini, Piaget menekankan bahwasanya belajar itu sebagai proses alami yang terjadi akibat dari pengalaman dan eksplorasi setiap individu. Memasuki tokoh yang kedua, yaitu Lev Vygotsky, terkait konstruktivisme sosial. Nah teman-teman, kalau tadi kan Pak Piaget lebih menekankan pada aspek individu. Kalau Pak Vygotsky ini beliau lebih menekankan pada interaksi sosial.
Menurut Bapak Vygotsky, pengetahuan ini tidak hanya dibangun atas diri sendiri, namun juga melalui interaksi dengan orang lain dan interaksi dengan lingkungan. Konsep paling terkenal dari Vygotsky adalah ZPD atau zona perkembangan proksimal. ZPD ini menggambarkan jarak antara kemampuan siswa saat ini yang bisa dia lakukan saat ini dengan kemampuan yang bisa dia capai apabila mendapatkan bantuan dari orang lain yang lebih ahli, misalnya dari guru, dari teman sebaya atau orang lainnya. Pokoknya dia berhasil melakukan sesuatu, menguasai sesuatu berdasarkan dengan bantuan dari orang lain. Itu namanya ZPD. Oke? Untuk mendukung proses ini, Pak Vygotsky memperkenalkan konsep scaffolding, yaitu pemberian bantuan bertahap kepada setiap siswa. Scaffolding ini ketika diterapkan dalam kelas, guru pada awalnya memberikan banyak bantuan kepada siswa ya. Terus perlahan-lahan guru mengurangi jumlah bimbingan atau bantuan kepada siswa hingga siswa tersebut mandiri. Nah, proses ini mendorong siswa untuk mendapatkan kemampuan tertingginya dan pembelajaran berjalan secara optimal. Dari teori ini, terdapat dua hal penting yang bisa diterapkan di dalam kelas. Yang pertama, di sini guru berperan sebagai fasilitator dan pemberi scaffolding, bukan sebagai sumber utama informasi bagi siswa. Terus yang kedua, pembelajaran harus dirancang agar siswa aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, aktif berkolaborasi, dan berpikir kritis. Nah, aktif itu, bagaimana siswa bisa aktif itu bisa melalui eksperimen, melalui diskusi, ataupun proyek-proyek kelompok. Jadi di sini karena guru berperan sebagai fasilitator, maka pembelajaran tidak boleh menggunakan metode ceramah, di mana kelas berpusat kepada guru sebagai pemberi informasi. Namun kelas dirancang untuk berpusat kepada siswa, di mana siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri dan berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya. Jadi, teori konstruktivisme ini mengajarkan pada kita bahwasanya pengetahuan itu bukan hanya sekedar menerima, namun bagaimana membangun di dalam diri kita sendiri terkait kebermaknaan dari suatu informasi. Baik Bapak Jean Piaget maupun Bapak Lev Vygotsky ini sama-sama menekankan akan peran aktif dari siswa, meskipun keduanya memiliki sisi yang berbeda dalam memandang konstruktivisme ini. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.